Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Lilin Okta dalam mata pelajaran PKWU semester 1, khususnya kelas 11 MIPA, 11 IPS, dan 11 Ilmu Bahasa. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang strategi promosi produk hasil usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi Ibu kali ini. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah memberikan materi perhitungan titik impas. Sekarang Ibu akan membahas tentang materi terakhir, yaitu strategi promosi produk hasil usaha kerajinan. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan promosi? Promosi merupakan proses mengkomunikasikan atau mengenalkan produk kepada pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli. Tujuan dari promosi yang pertama adalah merangsang permintaan. Artinya, jika produk banyak diminati, maka perusahaan akan menambah produksi produk tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan promosi yang kedua adalah keinginan mencoba produk. Nah, promosi ini secara cepat dan tepat jika produk tersebut menyediakan tester. Misalnya, parfum atau produk skincare, kemudian parfum atau produk untuk yang ruangan rumah, mobil, di situ kalian bisa menjualnya dengan cara memberi tester-tester pada etalase. Jadi, untuk konsumen dapat langsung mencoba produk tersebut. Alergikah, harumkah, dan sebagainya. Yang ketiga, membentuk goodwill. Artinya, menumbuhkan niat yang baik untuk membeli barang tersebut. Yang keempat, meningkatkan pembelian konsumen. Artinya, di sini promosi dengan cara memberikan giveaway atau diskon. Nah, ini dapat meningkatkan pembelian konsumen. Kemudian, mendorong konsumen membeli lebih banyak. Artinya, jika kita memberikan harga murah, dengan membeli banyak berarti bisa dengan harga grosir. Selanjutnya, meminimalisir ganti merek. Artinya sebisa mungkin produk tersebut bagus, tahan lama, mempunyai ciri khas supaya pembeli tidak berganti-ganti merek. Kemudian, mendorong untuk membeli ulang. Artinya, produk tersebut memberi fasilitas jika pembelian produk berapa kali gratis 1 kali atau pembelian 2 gratis 1 bisa juga. Kemudian menarik pelanggan baru. Menarik pelanggan baru artinya di sini banyak dipakai untuk nambah poin juga bisa. Jika pembelian utama dapat menambah teman. Maksud Ibu, jika pembeli utama dapat menambah teman, maka tambah juga poinnya. Jadi naik level seperti itu. Beberapa tujuan promosi umumnya. Nah, sekarang
Intinya dari tujuan promosi itu yaitu untuk meningkatkan permintaan pembeli, sehingga kinerja perusahaan meningkat, laba juga meningkat. Perusahaan juga akan berkembang pesat. Kemudian yang strategi promosi produk hasil usaha yang lainnya adalah promosi sangat efektif jika ada bauran promosi, artinya promosi satu dengan yang lainnya itu saling berkombinasi. Berbagai jenis promosi yang paling efektif yang akan digunakan untuk meningkatkan penjualan. Nah, di sini ada jenis promosi dengan cara offline. Jadi di sini jenis promosinya adalah ada periklanan. Periklanan dengan cara memasang baliho, kemudian memberikan pamflet kepada orang-orang atau customer tentang produk tersebut. Kemudian ada personal selling, artinya penjual bertatap muka bertemu langsung dengan pembeli. Bisa door to door, bisa juga SPG di mall, sehingga terjadi transaksi jual beli. Ada juga publisitas, artinya mengulas informasi produk tersebut dalam jurnal ilmiah. Jika memang produk kita bagus, bisa dipublish ke jurnal ilmiah. Kemudian promosi penjualan atau sales promotion, berarti kita kerjasama dengan pihak ketiga, menyelenggarakan pameran, pertunjukan, demonstrasi, dan lain-lain. Selanjutnya, direct marketing, pemasaran langsung ya. Di sini bisa berarti mengirimkan informasi produk tertentu melalui email kepada orang yang dituju. Jadi, publik itu tidak mengetahui, hanya orang yang dituju yang akan kita promosikan. Disesuaikan dengan perusahaan yang dituju. Misalnya saja, promosi pada perusahaan A. Jadi, kita nanti menyesuaikan perusahaan A itu butuh apa saja, dan produk apa, disesuaikan dengan harganya, dan sebagainya. Jadi berbeda antara kita promosi produk A di perusahaan A, promosi produk A di perusahaan B. Begitu ya. Selanjutnya, strategi promosi produk hasil kerajinan juga dapat dilakukan secara online. Secara online berarti kita menyiapkan dana untuk nambah promosi ini. Kuota biasanya ya, jadi kita nambah budget untuk dapat secara terus-menerus mengupdate informasi produk kita. Yang pertama, promosi online bisa kita nge-sub di e-commerce. Jadi, misalnya produk A, tidak perlu kita membuka website sendiri produk A, atau kita membuat akun Instagram produk A, kemudian produk B, tidak seperti itu. Jadi kita masuk saja di e-commerce, misalnya di Shopee. Misalnya Shopee, kita bisa memasukkan produk kita di Shopee. Jadi sellernya itu siapa, kemudian kita masukkan produk-produknya. Kemudian yang kedua, promosi secara online melalui sosial media. Nah, sosial media di sini bisa berbagai macam ya. Ada Instagram, ada Facebook, Pinterest, dan sebagainya. Jadi, tiap orang atau customer sudah punya akun Instagram sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mempromosikan produk kita melalui AdSense. Jadi ketika kita itu mau mempromosikan produk kita selain di sub e-commerce, kemudian di sosial media, kita bisa di Google AdSense. Artinya
kita menempel pada Google AdSense. Jadi produk kita akan dikenal dengan cara iklan-iklan yang ada di setiap sosial media maupun website manapun. Jadi kita nempel di situ. Jadi kayak ketika ada kita membuka program apa atau aplikasi apa, nah di situ tiba-tiba akan muncul iklan AdSense. Nah itu biasanya bisa kita ignore atau bisa kita klik. Nah kita masuk saja di situ, nempel, nanti produk kita akan terkenal. Kemudian melalui website. Website ini ada yang website berbayar dan ada juga website yang free. Nah, ada beberapa juga yang bisa kita gunakan yang free, seperti di Google Site, WordPress, dan sebagainya. Itu bisa kita tanpa mengeluarkan apapun. Jadi hanya kita mempunyai akun Google, kemudian di situ ada fitur-fiturnya. Salah satunya adalah Google Site, di mana kita bisa menginformasikan produk kita pada Google Site. Kita coba membuat promosi di Google Site sesuai dengan keinginan kita tanpa membayar apapun. Kalau misalnya yang berbayar, ya memang pastinya seperti akhiran.com, berarti www.blablabla.com itu artinya komersial, jadi kita siap-siap untuk membayar iuran untuk URL tersebut. Begitu ya. Baik, Ibu lanjutkan. Manfaat laporan kegiatan usaha kerajinan. Laporan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan setiap kejadian, kegiatan usaha, apakah itu ada kemajuan ataupun kemunduran. Intinya di sini adalah laporan merupakan penyampaian informasi kegiatan sehingga tercipta komunikasi antara pembuat laporan dan penerima laporan. Biasanya yang minta laporan adalah atasan kita. Jadi sebisa mungkin membuat laporan di sini benar-benar bisa membuat laporan sehingga atasan dapat mengerti laporan yang kita buat. Nah, ciri dari laporan adalah yang pertama adalah komunikatif. Komunikatif artinya tercipta komunikasi di laporan tersebut, sehingga pesan yang disampaikan antara pembuat laporan dan penerima laporan dapat dimengerti. Kemudian yang kedua adalah jelas. Laporan tersebut harus jelas pembuatannya, runtut dari awal hingga akhir. Misalkan dari mulai modal, kemudian pembelian bahan baku, pembelian bahan tambahan, sampai adanya produksi bahan baku, pengeluaran-pengeluaran yang lain, hingga terjadi proses produksi sehingga harga dapat diprediksi secara per unitnya berapa. Kemudian akan dihasilkan laba yang kita inginkan. Yang ketiga adalah mudah dipahami. Untuk laporan harus mudah dipahami, antara lain laporan atas dengan laporan bawah saling berkesinambungan. Jadi akan mudah dipahami, runtut. Kemudian selanjutnya, menganalisis laporan kegiatan usaha kerajinan. Yang perlu kita analisa adalah yang pertama, kegiatan usaha di bidang barang maupun jasa. Kemudian yang kedua, di bidang keuangan. Dalam hal ini, apakah perusahaan mengalami rugi ataupun laba ataupun juga stuck, titik impas.
Jadi bisa dilihat dari laporan keuangan tersebut. Kemudian ketenaga kerjaan. Di sini kita bisa melihat bahwa ketenaga kerjaan merupakan hal yang vital karena tenaga kerja merupakan sektor utama dalam produksi kerajinan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran perlu dianalisa. Kenapa? Karena kita harus tahu produk yang ada di pasaran itu mampu terjual ataupun tidak, mampu bersaing dengan produk yang lain apa tidak, ataupun stok yang ada di pasaran banyak ataukah sedikit. Jadi tergantung dari permintaan tersebut sehingga perlu dianalisa. Kemudian ada juga kegiatan usaha yang perlu dianalisa adalah organisasi. Dari pengorganisasiannya, kaderisasinya itu juga perlu dianalisa. Baik, untuk materi Ibu kali ini mengenai promosi dan juga analisis laporan sudah selesai. Jadi untuk semester 1 mata pelajaran kewirausahaan sudah selesai. Kalau kalian kurang paham materi pertama sampai dengan materi terakhir, bisa kalian tanya di Teams ataupun di komen YouTube Ibu. Akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Kemudian, Ibu juga akan mengingatkan yang belum mengumpulkan tugas, silakan dikumpulkan. Yang belum ulangan harian dan juga belum susulan. Jadi untuk nilai-nilai kalian harus sudah masuk nanti awal November sehingga akan Ibu kalkulasi yang belum mencapai KKM siapa saja, jadi perlu adanya remedial dan pengayaan. Begitu. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan ya.